Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qul qala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus besar yang berkhusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan bersilaturahim, dengan itikaf di dalam Baitullah, dengan mempelajari firman-firman Allah, semoga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makhrij, huruf, nahwu dan sorobnya. Yang malam ini akan kita bahas dimulai dari ayat 15 dari surah Al-Maidah yang diawali dengan kalimat ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan penuh maksud hajat dan kita. Dan seandainya ada kita dan keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun
يستخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ya majais munfasil. Ahlal kitab qad jaa mad wajib muttasil. Ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum ikhfa'aqra tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir an ikhfa'aba'an qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Man iwan cuma dua harakat. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'. Man wajib muttasil. Wallahu, tidak bosan-bosan saya mengingatkan waw di fathah dibaca wallahu, bukan wallahu, karena tidak ada rumus waw di fathah dibaca waw, nggak ada. Bukan wallahu, tapi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ifa'aba'ad. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Memang diketemu Pak ikhbar syarawi. Bal antum basharun mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Baik, jadi itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi ayat yang saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun
عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basharun mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun min al-kitab wa ya'fu an katsir wa ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi illahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. وقالت اليهود والنصارى Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab oleh Allah dalam Al-Quran? Lihat di tafsirnya, al-Yahudu wan Nasara, yakni Yahudi dan Nasrani. Itu yang dimaksud dengan ahli kitab. Karena kafir di dunia ini ada kafir kitabi, ada kafir bukan kitabi.
Kafir kitabi adalah kafir yang tidak masuk dalam agama Islam. Sesungguhnya mereka punya kitab, yaitu Taurat dan Injil. Tapi mereka tidak mempercayai isi kandungan Taurat dan Injil. Pemegang Taurat disebut Yahudi, pemegang Injil disebut Nasrani. Itulah ahli kitab. Siapa? Anak siapa? Coba ditengok dulu anak kecil siapa? Orang tuanya ada. Ditengok dulu, tidak ada apa-apa. Kemana orang tuanya? Kata Allah, wahai ahli kitab, sekarang kalian tidak bisa berkutik lagi. Karena qad ja'akum, sungguh telah datang untuk kalian rasuluna, utusan kami. Siapa yang dimaksud utusan Allah? Yakni Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ini salah satu tugasnya adalah yubayyinu lakum, akan menjelaskan kepada kalian dan kepada umat di atas muka bumi ini katsiran mimma kuntum tukhfun, hal-hal yang banyak yang kalian sembunyikan, taktumuna minal kitab, narasi-narasi kitab baik Taurat dan Injil kalian sembunyikan untuk umat kalian, tidak dipublikasikan. Di antaranya ka'ayatir rajmi, seperti ayat rajam mereka hapus, wasifatihi, dan sifat-sifat Nabi Muhammad semuanya yang ada di Taurat dan Injil mereka hapus semuanya. Nah, di zaman Al-Quran juga terjadi. Kemarin ada rencana penggantian ayat, beberapa ayat yang harus direvisi dari Al-Quran katanya. Zaman dulu juga begitu. Yahudi dan Nasrani kelakuannya begitu. Sekarang kalian tidak bisa mungkin lagi, karena di dalam Al-Quran akan dijelaskan apa kandungan Taurat dan Injil yang kalian hapus. Di dalam Al-Quran dijelaskan kembali. Wa yafu an kasir, dan kalian membiarkan yang banyak. Kalau kalian membiarkan banyak, fala yubayyinuhu idam yakun bihi maslahatun ila ibtidaikum. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian sebagai utusan Allah sebuah cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya maksudnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad suka dimarhabankan kalimatnya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Karena di dalam Al-Qur'annya Nabi Muhammad itu dengan istilah nur, nurun fauqa nur. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang menjelaskan hal-hal yang belum jelas. Apa yang dimaksud? Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Yahdi bihillah, dengan adanya Al-Quran Allah memberikan petunjuk
kepada orang-orang manittaba ridwana, yang mengikuti dan mencari keridhaan Allah. Caranya bi an amana, mereka beriman kepada Al-Quran, mereka beriman kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk subulas salam, jalan keselamatan, ayat turuqus salamah. Yukhrijuhum minadh dhulumat, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan al-kufri, yakni dari kekufuran, ila nuri, mari cahaya terang benderang, al-imani, tegasnya keimanan, biidnihi, dengan kehendak Allah, wa yadihim, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang benar, dinil Islam, yakni jalan agama Islam. Namun saya teliti, hampir semuanya siratim mustaqim yang ada di Al-Quran terjemahnya jalan yang lurus. Tapi sebenarnya pribadi saya lebih senang mengatakan jalan yang benar, karena yang lurus belum tentu benar. Bapak coba deh praktekkan, pulang dari masjid menuju tempat masing-masing lurus aja, kira-kira nyampe apa dasar? Nggak mesti lurus, benar itu nggak mesti lurus. Maka di dalam tafsirnya bukan siratal mustaqim, jalan yang lurus, tapi dinul Islam, agama Islam. Karena Islam itu tidak selalu lurus. Kita buktikan sekarang. Sholat dohor dan asar, kalau kita sholat dohor di tempat kita, nggak kemana-mana, jumlah rakaatnya berapa? 4. Kalau sholat dohor dan asar di perjalanan dengan qashar, jumlah rakaatnya berapa? Nggak lurus, nggak selalu 4, boleh 2. Zakat diwajibkan kepada orang yang haul dan nisab. Bagi orang miskin wajib nggak zakat? Nggak lurus. Haji sebagai rukun Islam yang kelima, wajib ke semua umat Islam apakah? Enggak lurus. Yang penting benar. Maka di sini bukan jalan lurus, tapi dinil Islam, agama Islam, jalan Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini ayat yang rentan. Sekarang bulan apa nasionalnya? Oktober. Mohon ingat ayat ini Pak. Oktober, November, Desember. Di bulan Desember tanggal 25 tetangga kita merayakan hari apa? Natal. Mohon masukkan saya minta pendapat Bapak, arti Natal itu apa? Arti Natal itu apa? Woi, arti Natal itu apa? Dalam Kamus Besar Indonesia, Natal merupakan perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus itu bagi mereka sebagai Rasul, apa sebagai Nabi, apa sebagai anak Tuhan? Tuhan. Baik. Kalau memang mereka meyakini Yesus itu sebagai anak Tuhan, maka lihat di dalam ayatnya, lihat di dalam terjemahnya, laqad kafara, sesungguhnya telah kafirlah. Subhanallah. Lam muti'atu lil qasam, Allah bersumpah
demi kesungguhan narasi ayat ini. Qad masuk kepada fi'il madhi kafara menurut ulama nahwu litahqiq bukan litaklil. Kafara menggunakan fi'il madhi bi adami tahaqquqi wa adami tazalzuli bi kullin, dalam rangka kesungguhan Allah mengatakan kufurnya. Kalau ngaji nahwu mungkin agak susah, kita ngaji terjemahnya aja. Sesungguhnya telah kafirlah. Ada 3 kalimat tambahan di sini. Sesungguhnya telah kafirlah. Padahal kalau Allah mengatakan sungguh kafir itu cukup. Sungguh kafir, udah cukup kafir. Tapi Allah tidak cukup mengatakan sungguh, tetapi dengan sesungguh. Ada kalimat tambahan se, dan ada kalimat akhiratnya sesungguhnya. Itu benar-benar penekanan. Yang asal katanya sungguh, pakai kalimat telah. Sebenarnya sungguh kafir itu juga udah kafir, nggak usah pakai telah. Ditambahi oleh Allah dengan kalimat telah. Selanjutnya Allah mengatakan kafirlah. Sebenarnya kalau Allah mau mengatakan kafir itu sudah cukup, nggak harus pakai lahan. Tapi karena kesungguhan Allah menetapkan bagi orang yang begini kekafirannya, maka Allah tambahkan sesungguhnya telah kafirlah. 4 penekanan untuk mengatakan kafir orang-orang siapa? Qalu, yang mereka mengatakan innallaha wal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Al-Masih bin Maryam. Lihat di layar, haitsu ja'alahu ilahan, ketika mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam itu sebagai Tuhan putra. Wahum al-Yaqubiyah, yaitu adalah kelompok al-Yaqubiyah, firqatun minan Nasara, pecahan dari agama Nasrani. Tidak semua Nasrani menganggap Yesus sebagai Tuhan, hanya Yaqubiyah saja. Tidak semua. Nah, ketika kita mengatakan tanggal 25 Desember, mohon maaf, contohnya selamat hari Natal, berarti kita mengatakan selamat hari kelahiran Tuhan Putra. Maka hukumnya kafirlah. Itu kan Ustaz cuma ngomong, hati sih enggak. Lihat dalam kalimatnya, orang-orang yang dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya berkata, bukan meyakini. Hanya qalu, cuma ngomong, enggak meyakini. Apalagi kalau sudah meyakini, kan kata-kata enggak ngaruh. Nah, coba Bapak minta kepada teman Bapak yang Kristen untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira mereka mau nggak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Kalau mereka nggak mau, kenapa nggak mau? Itu kan cuma kata-kata, cuma omongan doang, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka mau nggak? Pasti mereka nggak mau. Kalau mereka nggak mau, kenapa kita mau-maunya mengatakan hari selamat Natal? Yang kufur itu kata Allah al-ladzina qalu, yang berkata, bukan meyakini.
Dan informasi saja di dalam surat ini ada 3 narasi yang sama. Ayat 17, 72 dan 73 Bapak buka sendiri. Nadanya sama, narasinya sama, sampai Allah ulang 3 kali. Maka dengan sangat hormat, nanti bapak-bapak jangan sekali-kali mengucapkan selamat Natal. Bahkan di tahun berapa itu ketika Buya Hamka menjadi Menteri Agama, itu sudah jelas-jelas Buya Hamka mengatakan haram hukumnya bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal. Begitu Buya Hamka di penjara, berakhir jadi Menteri Agama, bebas lagi. Saya dakwah di mana-mana, tidak boleh mengatakan selamat Natal, haram mengatakan selamat Natal, kufur mengatakan selamat Natal. Tiba-tiba Gus Dur jadi presiden, Gus Dur dari istana yang mengatakan selamat Natal. Kalah saya mau diadu sama Gus Dur. Tambah lagi kemarin kan wakilnya kan, mohon maaf ya, wakil presiden sekarang kan ulama besar, ikut ngomong itu. Dibandingkan dengan Haji Muthalib itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Wong saiko dibanding-banding kayak, padahal hukum tidak perbandingan, hukum ada jelas Al-Qur'annya. Oleh karena itu silakan Bapak mau membanding-bandingkan, silakan orangnya. Tapi kalau tidak mau membandingkan orangnya, ayatnya sudah jelas. Allah yang berfirman surat Al-Maidah ayat 17, 72 dan 73. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.